Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Ustadz. Ya, kali ini kita bertemu pada video pembelajaran tema 4 subtema yang kedua. Ya. Dan pada video kali ini Ustadz ingin mengajak kalian belajar pelajaran bahasa Indonesia, ya. Pelajaran bahasa Indonesia, di mana materi yang akan Ustadz sampaikan adalah kalimat saran. Pernah dengar kalimat saran? Penasaran apa sih kalimat saran itu? Nah, kita mulai yuk. Nah, sebelum kita masuk pengertian kalimat saran, sebaiknya kita pelajari dulu apa sih pengertian dari saran itu sendiri. Ya, saran adalah pendapat, usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan atau disampaikan untuk dipertimbangkan. Ya, jadi kalau ada seseorang dia menyampaikan pendapatnya atau usulannya atau anjurannya atau cita-citanya, dia sampaikan kepada kita dengan tujuan agar kita pertimbangkan, berarti orang tadi telah memberikan saran kepada kita. Nah, itu definisi atau pengertian dari saran. Yuk kita masuk ke slide berikutnya, pengertian dari kalimat saran. Pengertian atau definisi dari kalimat saran. Nah, kalimat saran adalah kalimat yang memberikan penawaran sesuatu, ya, sesuatu yang dianggap lebih baik. Nah, kalimat yang memberikan penawaran sesuatu yang dianggap lebih baik. Nah, kemudian kalimat saran ini biasanya menggunakan kata yang berupa saran. Ya, kalimat saran ini biasanya menggunakan kata yang berupa saran. Bisa terletak di depan atau di tengah, di awal atau di tengah-tengah kalimat tadi. Ya, contohnya seperti kata sebaiknya. Ya, sebaiknya kalian jangan pergi dulu. Nah, itu adalah contoh dari kalimat saran. Seharusnya misal, ya seharusnya jam sekian ini kalian sudah tidur, misal, ya. Kemudian kata yang berupa saran berikutnya adalah lebih baik jika. Nah, misalnya ada teman yang banyak bicara, tapi bicara yang tidak bermanfaat. Nah, kita bisa memberikan saran, ya. Lebih baik jika kamu diam. Nah, misal, ya. Nah, itu tadi contoh dari kata-kata yang berupa saran, ya. Jadi kalimat saran nanti bisa kita ketahui dengan kata-kata saran tadi. Kalau kalimat tersebut di dalamnya terdapat kata berupa kata-kata saran dan kalimat tersebut berupa penawaran sesuatu yang kita anggap lebih baik. Nah, itu bisa kita sebut sebagai kalimat saran. Selanjutnya, Ustadz memiliki teks bacaan. Nah, dalam teks bacaan ini terdapat contoh-contoh kalimat saran. Nah, yuk kita baca teks bacaan ini bersama-sama. Nanti di akhir pembahasan teks ini, nah, kita coba cari contoh-contoh dari kalimat saran yang sudah disiapkan. Yuk kita baca ya. Siap? Kita punya teks yang berjudul Aku ingin menjadi pandai. Setiap anak tentunya ingin menjadi anak yang pandai. Kepandaian yang dimiliki setiap anak berbeda-beda. Ada yang pandai dalam menghafalkan Al-Quran. Ada yang pandai dalam pelajaran matematika. Ada yang pandai dalam pelajaran bahasa.
seperti menulis puisi dan bercerita. Nah, bagaimana agar menjadi anak yang pandai? Anak-anak menjadi pandai karena belajar dan bersungguh-sungguh. Anak-anak harus memperhatikan guru yang sedang mengajar di kelas. Anak-anak sebaiknya tidak asyik sendiri saat guru menyampaikan materi pelajaran. Sebaiknya anak-anak jangan malu bertanya pada guru atau orang yang lebih pandai jika mengalami kesulitan. Anak-anak juga wajib rajin membaca untuk menambah pengetahuan. Kamu harus rajin belajar dan terus berusaha agar menjadi anak yang pandai. Nah, itu tadi teks bacaan yang sudah kita siapkan. Nah, sudah kelihatan kan? Ada kata-kata saran, kata-kata berupa saran yang ada pada teks ini. Nah, berikutnya coba kita cari bersama-sama apa saja contoh dari kalimat saran yang ada pada teks bacaan ini. Dari teks bacaan tadi, yuk kita cari contoh kalimat saran yang ada. Di antaranya ada yang pertama, anak-anak harus memperhatikan guru yang sedang mengajar di kelas. Nah, ada kata saran berupa kata harus ya. Harus memperhatikan, seharusnya memperhatikan. Nah, itu kata saran. Kemudian yang kedua, anak-anak sebaiknya tidak asyik sendiri saat guru menyampaikan materi pelajaran. Nah, di sini juga kelihatan ada kata berupa saran, yaitu apa? Sebaiknya. Sebaiknya tidak asik sendiri, sebaiknya tidak ngobrol sendiri. Nah, tapi kalau diskusi ya harus bersuara ya, harus ngobrol bersama temannya. Tapi ini enggak ya, ini saat guru menyampaikan pelajaran. Yang ketiga, sebaiknya anak-anak jangan malu. Jangan malu apa? Jangan malu bertanya kepada guru atau orang yang lebih pandai jika mengalami kesulitan. Tuh kelihatan ya. Nah, ada kata saran berupa kata apa? Sebaiknya. Nah, mudah bukan? Ya. Nanti kalau ada teks bacaan ya, atau kalimat atau suatu permasalahan, kemudian Ustadz minta kalian membuatkan kalimat saran, kalian harus bisa loh ya. Iya. Dah. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ayo menulis. Nah, di sini Ustadz punya tugas buat kalian ya. Tugas nanti ditulis di buku tulis, kemudian kalian kirimkan kepada Ustadz ya. Nah, tulislah kalimat saran untuk permasalahan berikut ini. Ya, berikut ini Ustadz punya contoh permasalahan. Nanti ada temanmu yang memiliki masalah. Nah, Ustadz minta kamu berikan saran untuk temanmu ya, agar dia terlepas dari permasalahan yang dia hadapi. Yang pertama, teman kita bernama Rosyad. Rosyad akan maju tes hafalan Al-Quran ya, tes Al-Quran. Tetapi dia belum hafal surat yang diujikan. Nah, silahkan nanti kalian buat saran untuk Rosyad ya, bagaimana saran yang baik. Kalian buat kalimat saran untuk Rosyad. Yang kedua, teman kita bernama Salman. Salman ingin pandai melukis, tetapi dia tidak mengetahui teknik melukis. Nah, coba kalian berikan saran. Kalian buat kalimat saran untuk si Salman ini. Ya. Yang ketiga, teman kita bernama Sahid. Sahid ingin mendapat peringkat 3 besar di kelasnya. Bisa ranking 1, ranking 2, atau ranking 3. Tetapi dia malas belajar. Waduh. Coba berikan kalimat saran untuk teman kita Sahid ini. Ya. Yang keempat, Adam ingin menjadi atlet bulu tangkis. Tetapi apa?
raketnya rusak. Coba berikan saran untuk si Adam ini. Ya, tulis kalimat saran kalian, kalimat saran saja, soalnya tidak usah ditulis, jawabannya saja, kemudian kirim ke Ustadz. Begitu anak-anakku, cukup sekian pelajaran bahasa Indonesia pada tema keempat, subtema yang kedua ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan mudah kalian fahami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.